Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok usaha ekonomi kelas 10-12 ingin mempresentasikan proposal usaha kami dengan judul Mengembangkan Usaha Nasi Jinggo dan Es Gula di SMA Negeri 4 Denpasar. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Lydia Paramita Sunu, absen 36. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Safrika Prabu Abiuda, absen 24, kelas 10-12. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Putri Rika Kata, absen 39, kelas X12. Perkenalkan, nama saya Quincy Della Ananda, absen 40 dari kelas 10-12. Perkenalkan, nama saya Raffi Rosendan Putra, absen 41, kelas 10-12. Pertama, saya serahkan kepada Della untuk menjelaskan alasan kenapa kami memilih usaha nasi jinggo dan es gula untuk dikembangkan. Di sini saya akan menjelaskan kelompok kami memilih usaha nasi jinggo dan es gula karena berdasarkan survei yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 4 Denpasar untuk kelas 10 oleh guru ekonomi, yaitu Bapak Idewe Madi Bagus Kusumajaya. Ditemukan bahwa 135 dari 246 siswa atau 54,9% menyukai nasi jinggo, sedangkan sebanyak 197 dari 246 siswa atau 80,1% menyukai es gula. Selain itu, kami memilih usaha ini karena bahannya mudah dicari dan mengolahnya tidak memerlukan waktu yang lama. Terima kasih, cukup penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya serahkan kepada Wika untuk menjelaskan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan definisi kata kunci dari proposal kelompok kami. Saya akan melanjutkan ke bagian rumusan masalah. Rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan definisi kata kunci. Adapun rumusan masalah dalam proposal ini yaitu apa makanan dan minuman tradisional yang cocok untuk dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Bagaimana hasil usaha yang telah dibuat dan dikembangkan oleh penulis Negeri 4 SMA Negeri 4 Denpasar. Adapun tujuan penulisan proposal ini yaitu pertama untuk mengetahui usaha dan makanan minuman tradisional yang cocok untuk dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar, untuk mengetahui dari usaha yang telah kita buat dan dikembangkan penulis SMA Negeri 4 Denpasar. Adapun manfaat dari proposal ini yaitu dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang usaha makanan dan minuman tradisional, diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan usaha dan selanjutnya terkait terhadap makanan dan minuman tradisional. Diharapkan proposal ini Yang ketiga adalah diharapkan proposal ini dapat digunakan sebagai referensi penulis selanjutnya terkait makanan dan minuman tradisional. Dan keempat, diharapkan dapat digunakan sebagai sarana belajar yaitu usaha mikro kecil atau usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dan dapat dilanjutkan ke slide selanjutnya yaitu definisi kata kunci, yaitu yang pertama usaha. Usaha yang dimaksud di sini adalah usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM di mana fokus utama yaitu menjual makanan dan minuman tradisional dengan sistem pre-order. Yang kedua es gula, yaitu es gula minuman khas Bali terbuat dari air, es batu, dan sirup. Sirupnya sendiri berasal dari gula yang dicairkan. Gula yang dicairkan itu kemudian dicampurkan ke dalam pewarna makanan yang berfungsi untuk membuat warna lebih bagus yang jelas bisa diminum dan tidak berbahaya. Yang ketiga yaitu nasi. Nasi adalah beras yang telah direbus dan ditanak. Proses merebus beras dikenal juga sebagai kata tim atau ada beberapa makanan tradisional disebut nasi tim. Nasi memang terkenal sebagai sumber karbohidrat atau gula yang sangat terkenal di kalangan benua Asia. Keempat, makanan tradisional. Makanan tradisional adalah makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dengan cita rasa yang khas diterima oleh masyarakat tersebut. Yang kelima, minuman tradisional. Minuman tradisional adalah segala sesuatu yang diwarisi manusia dari leluhur secara turun-temurun yang biasanya dikonsumsi
oleh masyarakat dengan menggunakan bahan-bahan dari alam dengan ciri khas sesuatu yang setiap daerah memiliki ciri-ciri khas yang mensesuaikan dengan selera rakyat dari tempat berikut. Sekian presentasi dari saya, bisa dilanjutkan kepada teman selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya serahkan kepada Yudika untuk menjelaskan inovasi apa saja yang sudah kelompok kami pelajari dan inovasi apa saja yang akan kami kembangkan. 3. Beberapa inovasi yang sudah kami pelajari yaitu inovasi nasi. Menurut Jamaah 2020 terdapat 9 resep olahan nasi dari berbagai daerah enak dan mudah dibuat, yaitu nasi godok khas Magelang, nasi bakepol khas Kalimantan Timur, nasi jenggo khas Bali, nasi oncom khas Tasikmalaya, nasi unduk khas Betawi, nasi liwet khas Solo, nasi kuning Solo khas Manado, nasi gundur khas Pati, dan nasi tempong khas Banyuwangi. Selain itu, menurut Niada 2020 terdapat 10 resep kreasi olahan nasi enak dan nggak ngebosenin, yaitu nasi bakar sambal teri, nasi liwet teri, nasi kuning, nasi uduk rice cooker, nasi kebuli, nasi tim ayam jamur, nasi rian, nasi aneka, nasi gila, dan nasi lemak pandan. Menurut Sari 2020 terdapat 5 kreasi nasi enak. Ini gampang dibuat di rice cooker, yaitu nasi ayam KFC, nasi kuah ramen, nasi goreng oriental, nasi gurih tomat, dan nasi liwet. Di atas terdapat 24 kreasi nasi yang dapat dikembangkan menjadi usaha dan dengan berbagai variasi. Kelompok kami ingin membuat nasi jenggo karena sangat mudah dan menarik dijadikan usaha. Inovasi es gula. Menurut Astuti 2020 terdapat 7 resep kreasi es sirup aneka rasa, praktis dan mudah dibuat, yaitu es buah sirup, sirup es doger, es kopi agar-agar, es timun serut, sirup nanas susu, es sirup lemon, dan orange squash. Selain itu, menurut Traveloka 2021 dapat 8 rekomendasi minuman khas Bali, yaitu es kuwut, es danuman, es noloh, cem-cem, es bir, es gula, kopi khas Bali, es kolam hancur, es tamrin. Selain itu, menurut Febrian Stuti 2020 dapat 5 kreasi es sirup mudah dan segar saat buka puasa, yaitu es kopi agar-agar, es buah bersoda, es blue ocean, es timun serut melon, dan es koko pandan squash. Di atas terdapat 20 inovasi es dengan sirup atau es gula yang dapat dikembangkan dengan berbagai variasi. Kali ini, kelompok kami ingin membuat es gula sebagai minumannya. Selanjutnya, saya serahkan kepada Rafael untuk menjelaskan detail metode dari proposal usaha kami. Saya akan presentasikan tentang ekonomi. Proposal usaha menggunakan metode penelitian tindakan atau action research dengan rincian skema perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Adapun rincian skema bisa dilihat sebagai berikut. Adapun perencanaan yang akan dilakukan dengan penulis akan membanggakan minuman usaha es gula dan nasi jinggo. Es gula akan dijual dengan harga 4.000 per porsi. Nasi jinggo akan dijual dengan harga 6.000 per porsi. Harga jual tersebut kami putuskan setelah melihat survei yang dilakukan oleh Bapak Ibu Mati Bagus Kusuma Jaya terkait jumlah uang bekal siswa setiap harinya. Tindakan. Proyek proposal usaha ini diselesaikan dalam jangka waktu 1 minggu. 3. Pengamatan. Pengamatan akan dilakukan pada kegiatan jual beli kelas 10. 4. Refleksi. Hasil refleksi dari proposal ini adalah diharapkan dapat memberikan hasil dan kesimpulan yang memuaskan baik bagi penulis maupun warga sekolah SMA 4 Negeri 4 Denpasar juga masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait rincian fixed cost, variable cost, biaya produksi, HPP, gross profit, dan net profit dari proposal usaha kami. Yang pertama adalah fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Contohnya seperti pembayaran sewa, gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas lainnya.
Di sini saya akan menjelaskan fixed cost untuk makanan yang akan kami kembangkan, yaitu nasi jinggo. Di sini kami tidak menyewa lahan dan tidak menyewa pegawai, jadi total fixed cost-nya adalah Rp0. Untuk alat-alat mesin produksi, mulai dari wajan, kompor, gas tabung, pisau, spatula, baskom, blender, dan rice cooker, kami sudah memilikinya, jadi totalnya adalah Rp0. Sedangkan untuk daun pisang, memiliki harga satuan 10.000, kami membutuhkan 2, jadi totalnya adalah Rp20.000. Jadi, fixed cost untuk nasi jinggo adalah Rp20.000. Selanjutnya adalah fixed cost untuk minuman yang akan kami kembangkan, yaitu es gula. Di sini kami juga tidak menyewa lahan atau menyewa pegawai, jadi total fixed cost-nya adalah Rp0. Selanjutnya adalah alat-alat mesin produksi, mulai dari panci, kompor, gas tabung, pisau, sendok, baskom, dan saringan kami sudah memilikinya, jadi total fixed cost-nya adalah Rp0. Sedangkan untuk gelas karton, memiliki harga satuan 10.000 dengan jumlah 1, maka fixed cost untuk minuman yaitu es gula sebesar Rp10.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait variable cost. Variable cost adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Contohnya adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, upah lembur, dan komisi. Di sini saya akan menjelaskan variable cost untuk makanan yang akan kami kembangkan, yaitu nasi jinggo. Bahan baku yang kami perlukan adalah beras sebanyak 1 kg, air aqua tanggung, daun salam, garam, ayam sebanyak 1 kg, jahe, minyak goreng, kelapa parut, bawang merah, gula pasir, bawang putih, cabai merah keriting, dan kunyit. Untuk harga bahan bakunya dapat dilihat di tabel ini, dan kami akan bagi sebanyak 30 porsi dengan biaya bahan baku per 1 unit produksi, yaitu sebanyak Rp6.090. Selanjutnya adalah biaya overhead dari nasi jinggo. Di sini kami tidak memakai asuransi BPJS Kesehatan kelas 3 dan BPJS Ketenagakerjaan. Di sini biaya overhead berasal dari biaya reparasi sebanyak Rp50.000 dan biaya penolong sebanyak Rp50.000. Untuk 30 porsi, jadi biaya overhead per unit adalah Rp833. Selanjutnya adalah HPP. Untuk biaya bahan baku per unit itu sebanyak Rp6.090, biaya overhead per unit itu sebesar Rp833, dan harga produksi plus overhead yaitu sebanyak Rp6.923. Keuntungan yang kelompok kami inginkan adalah 100%. Jadi, harga pokok produksinya adalah Rp13.847. Selanjutnya adalah variable cost untuk minuman yang akan kami kembangkan, yaitu es gula. Bahan baku yang kami perlukan adalah gula pasir, air aqua tanggung, pewarna makanan, daun pandan, jeruk nipis, dan es batu. Untuk harga setiap bahan baku dapat dilihat pada tabel, dan akan kami bagi sebanyak 30 porsi, dengan total biaya bahan baku per 1 unit produksi, yaitu Rp3.033. Selanjutnya, biaya overhead untuk minuman kami yaitu es gula. Di sini kami tidak memakai asuransi BPJS Kesehatan kelas 3 dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, biaya overhead di sini berasal dari biaya reparasi sebanyak Rp50.000 dan biaya penolong sebanyak Rp50.000. Dan dibagi ke dalam 30 porsi, jadi biaya overhead per unitnya adalah Rp833. Lalu ada tabel harga pokok produksi atau HPP. Biaya bahan baku per unitnya adalah Rp3.033. Biaya overhead per unitnya adalah Rp833. Harga produksi plus overheadnya adalah Rp3.867. Keuntungan yang kelompok kami inginkan adalah 100%. Jadi harga pokok produksinya adalah Rp7.733. Selanjutnya adalah tabel kalkulasi biaya produksi. Untuk tabel kalkulasi biaya produksi nasi jinggo dengan jumlah produksi 1 unit,
memiliki fixed cost sebesar Rp20.000. Untuk variable cost-nya adalah Rp6.090. Untuk total cost-nya yang didapatkan dari variable cost ditambah dengan fixed cost itu sebesar Rp26.090. Marginal cost-nya adalah Rp6.090. Untuk average total cost-nya adalah Rp26.090. Untuk average fixed cost-nya sebesar Rp20.000 yang didapatkan dari fixed cost dibagi dengan quantity atau jumlah produksi. Selanjutnya adalah average variable cost sebesar Rp6.090 yang didapatkan dari variable cost dibagi dengan quantity atau jumlah produksi. Begitu seterusnya hingga 100 unit produksi. Selanjutnya adalah tabel kalkulasi biaya produksi untuk es gula. Dengan jumlah produksi 1 unit memiliki fixed cost sebesar Rp10.000. Variable cost-nya adalah Rp3.033. Total cost yang didapatkan dari fixed cost ditambah variable cost itu sebesar Rp13.033. Untuk marginal cost-nya adalah Rp3.033. Untuk average total cost-nya adalah Untuk average total cost-nya yaitu sebesar Rp13.033. Untuk average fixed cost-nya yaitu sebesar Rp10.000 yang didapatkan dari fixed cost dibagi dengan quantity atau jumlah produksi. Yang terakhir adalah average variable cost sebesar Rp3.033 yang didapatkan dari variable cost dibagi dengan quantity atau jumlah produksi. Begitu seterusnya hingga 100 unit produksi. Lalu selanjutnya ada tabel kalkulasi gross profit dan net profit. Untuk tabel kalkulasi gross profit dan net profit dari nasi Jinggo, dengan jumlah produksi 1 unit, harga bahan bakunya adalah Rp6.090. Untuk HPP-nya adalah Rp13.847. Untuk laba kotornya per unit produksi adalah Rp7.757. Untuk gross profit marginnya adalah 56%. Untuk net profit dipotong komisi Grab 30% yaitu sebesar Rp5.430. Untuk net profit dipotong komisi GoFood sebesar 20%, yaitu sebanyak Rp6.205. Untuk net profit margin dari GrabFood sebesar 39% dan net profit margin dari GoFood sebesar 45%. Begitu seterusnya hingga 100 unit produksi. Lalu selanjutnya ada tabel kalkulasi gross profit dan net profit dari es gula. Untuk 1 unit produksi, harga bahan bakunya adalah Rp3.033. Untuk HPP-nya adalah Rp7.733. Untuk laba kotornya per unit produksi yaitu Rp4.700. Untuk gross profit marginnya sebesar 61%. Untuk net profit dipotong komisi Grab sebanyak 30% yaitu Rp3.290. Untuk net profit dipotong komisi dari GoFood sebesar 20% yaitu sebanyak Rp3.760. Untuk net profit margin dari GrabFood sebesar 43% dan net profit margin dari GoFood sebesar 49%. Begitu seterusnya hingga 100 unit produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan pengetikan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.